Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten Trivia Overlord, konten yang berisi informasi random mengenai lore yang ada di dunia Overlord. Dan video ini adalah konten Trivia Overlord kelima yang sudah gua buat. Sebelumnya, gue sudah pernah ngebahas mengenai Rainer yang ternyata adalah best girl-nya author, Neya yang aslinya cowok, dan Niveria yang harusnya jadi cewek. Nah, sekarang gue bakal ngebahas beberapa trivia lainnya yang tidak kalah menarik. So, langsung aja, mari kita mulai. Trivia pertama, Ainz mau kabur sambil bawa Henry. Semua orang yang ngikutin cerita Overlord pasti tahu seberapa hati-hatinya Ainz. Ainz adalah tipe karakter yang tidak akan berani cari masalah duluan kalau dia tidak punya satupun informasi tentang pihak yang akan dia hadapi. Bahkan tidak jarang Ainz sengaja mengalah duluan semata-mata hanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Seperti ketika dia melawan Elder Coffin Dragonlord dan ketika Pandora bersujud di hadapan Platinum Armor. Nah, sifatnya yang seperti ini sudah ditonjolkan dari awal volume 1, yaitu ketika Ainz ingin menyelamatkan Desa Karne yang kalau di anime ada di season 1 episode 3. Di episode ini, Ainz datang ke Desa Karne dan menolong Henry yang hampir saja dibunuh oleh prajurit. Lalu Ainz menggunakan skill instant death untuk membunuh prajurit itu, dan Ainz ngomong kalimat ini. Aku berniat kabur kalau saja skill favoritku yaitu Sihir Tier 9 tidak bekerja pada manusia di dunia ini. Nah, kalau di novel, kalimatnya justru seperti ini. Kalau saja sihirnya tidak bekerja, Ainz berencana untuk membawa Henry dan Nemu. Lalu dia akan segera melompat masuk ke dalam gate lagi. Ainz sudah memikirkan rute pelariannya karena dia tidak tahu apa saja yang dapat musuhnya lakukan. Dari dua kalimat tadi, kita bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan. Kalau di anime, Ainz terkesan bakal meninggalkan Henry dan Nemu jika saja musuhnya terlalu kuat. Tapi kalau di novel, Ainz justru sudah mempertimbangkan kemungkinan terburuk dan dia setidaknya ingin menyelamatkan Henry dan Nemu jika saja dia bertemu musuh yang terlalu kuat. Karena bagaimanapun juga, Henry dan Nemu adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi Ainz untuk tahu seperti apa kondisi dunia yang dia datangi. Trivia kedua, apakah Rainer tahu identitas aslinya Momon? Buat yang sudah nonton Overlord Season 4, pasti tahu kalau Rainer sudah bekerja sama dengan Nazarick sejak Season 2. Dan pada saat itu, terjadi tragedi di ibu kota Restiza Kingdom yang melibatkan Jaldabaoth dan juga Momon. Di season itu, Rainer sempat bertemu dengan Momon ketika mereka lagi rapat bersama para petualang untuk ngelawan pasukannya Jaldabaoth. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah saat itu Rainer sudah tahu kalau Momon adalah Ainz yang lagi nyamar? Jawabannya bisa iya dan bisa juga tidak. Terserah kalian mau percaya yang mana, tapi gue pribadi lebih condong ke arah iya. Kenapa gue sebut tidak? Karena seingat gue, tidak ada indikasi kalau Rainer tahu identitas aslinya Momon ketika tragedi itu terjadi. Tapi di volume 10, terdapat clue kalau Rainer sudah tahu identitas aslinya Momon, yaitu ketika Rainer lagi ngobrol bareng Evil Eye di dalam kereta kuda. Nah, di sini ada satu kalimat mencurigakan yang keluar dari mulutnya Rainer, di mana Rainer sempat kesulitan ketika ingin menyebutkan namanya Momon. Awalnya Rainer ingin menyebut nama Momon-san, tapi segera dia ganti menjadi Momon-sama. Kalimat ini kalau kita baca tanpa konteks, terkesan kalau Rainer bingung mau nyebut Momon dengan gelar apa, apakah san atau sama. Mirip-mirip seperti Nabe yang juga sering bingung mau nyebut namanya Momon, apakah disebut Momon-san atau Momon-sama. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Rainer sejak awal sudah tahu sosok asli di balik Momon, sehingga Rainer tidak berani menyebut Momon dengan sebutan Momon-san dan segera menggantinya menjadi Momon-sama. Apalagi pergerakannya Rainer selalu diawasi oleh Shadow Demon dari balik bayangan, sehingga tentu segala gerak-geriknya Rainer pasti akan diketahui oleh Nazarick, termasuk ucapan yang keluar dari mulutnya Rainer. Bukan cuma itu, di volume 6 juga dijelaskan kalau putri Rainer adalah orang yang meminta Marquis Raven untuk ikut berpartisipasi dalam operasi pembasmian Eichfinger. Dan hasilnya Marquis Raven pun mengutus beberapa petualang, dan salah satu petualang yang dia sewa adalah Momon. Nah, di volume 6 kita diberitahu kalau salah satu tujuan Demiurge nyamar jadi Jaldabaoth adalah untuk meningkatkan popularitasnya Momon. Jadi, kalau kita hubungkan semua clue yang ada, harusnya Rainer sudah tahu identitas aslinya Momon semenjak dia bertemu dengan Demiurge di season 2. Karena tidak mungkin mereka bisa ngebuat rencana ini kalau saja Rainer tidak tahu identitas aslinya Momon. Lanjut trivia ketiga, Overlord setting. Pada tahun 2018, ada seseorang yang ngomong ke Maruyama melalui Twitter, dan dia memohon kepada Maruyama untuk merilis Overlord setting. Lalu Maruyama membalas, minta ke Kadokawa. Nah, buat yang nggak tahu, Overlord setting merefer ke kumpulan informasi tambahan mengenai ceritanya Overlord. Barang ini sebelumnya pernah Maruyama buat ketika dia masih nulis web novel, dan dia ngebuat sebuah chapter khusus tentang Overlord setting. Di situ dijelaskan secara singkat mengenai deskripsi para NPC di Nazarick, deskripsi para karakter New World yang sudah muncul di cerita, dan deskripsi beberapa kota serta negara yang ada di cerita Overlord. Di sini juga terdapat deskripsi singkat mengenai 13 pahlawan, Demon Gods, Landfall, Eichfinger, God Dragon, Dragonlord, dan juga beberapa world class item. Masih ada banyak hal lain yang dijelaskan di Overlord setting, seperti skill point, tier magic, level, dan beberapa mekanik lainnya. Melihat begitu banyaknya informasi penting yang bisa kita dapatkan dari Overlord setting, tentu masuk akal kenapa orang tadi berharap agar Maruyama merilis Overlord setting baru untuk versi light novel. Tapi seperti yang Maruyama bilang, Overlord setting hanya bisa dia rilis kalau Kadokawa mau.
Trivia keempat, Evil Eye karakter kesayangan semua orang. Pada tahun 2017, Maruyama mengikuti sebuah interview setelah novel Overlord memenangkan peringkat pertama di event Kono Like Novel Gasugoi 2017. Di sini mereka sempat ngebahas mengenai karakter paling populer di Overlord dan disebutkan kalau Albedo adalah karakter paling populer berdasarkan popularity poll. Lalu karakter kedua yang paling populer adalah Ainz. Nah, yang menarik, si pewawancara ngomong kalau Evil Eye berada di peringkat keempat karakter paling populer. Padahal pada saat itu Evil Eye masih belum muncul di anime. Ini karena Evil Eye baru saja muncul di season 2 yang rilis pada tahun 2018, sedangkan interview ini terjadi pada tahun 2017. Maruyama ngomong kalau Evil Eye menyenangkan sebagai karakter gag. Dia sendiri tidak kepikiran kalau Evil Eye akan bisa mendapatkan peringkat setinggi ini. Tapi dia merasa kalau Evil Eye adalah karakter yang bisa menonjol. Mungkin saja di luar sana ada orang yang menyukainya secara religius. Trivia kelima, tebakan Ainz mengenai potion merah. Di volume 8, kita diberitahu kalau Niveria berhasil membuat potion baru berwarna ungu, dan potion itu dia berikan kepada Ainz melalui Lupus Regina. Setelah tahu kalau Niveria berhasil menciptakan potion baru, Ainz ngomong kalau nilai keluarga Barriare semakin meningkat. Nah, di sini Ainz menjelaskan 3 kemungkinan kenapa potion di New World selalu berwarna biru, dan potion di Yggdrasil malah berwarna merah. Kemungkinan pertama, kehancuran negeri di masa lalu mungkin saja menjadi penyebab teknik pembuatan potion merah menghilang. Tapi teknik semacam ini harusnya tersebar luas, dan kehancuran beberapa negara saja masih belum cukup untuk menghilangkan pengetahuan mengenai teknik ini. Kemungkinan kedua, mungkin saja Niveria tidak tahu teknik untuk ngebuat potion merah karena teknik ini tidak disebar ke negara sekitar. Dan mungkin saja negara-negara yang jauh menggunakan potion merah. Dan kemungkinan ketiga, untuk ngebuat potion Yggdrasil dibutuhkan bahan-bahan dari Yggdrasil juga. Mungkin saja bahan-bahan tersebut sulit untuk ditemukan di dunia ini. Sehingga ini bisa menjelaskan kenapa mereka semua hanya mampu membuat potion biru, karena itu adalah potion terbaik yang bisa dibuat dengan menggunakan bahan-bahan dari New World. Nah, di volume 15 terungkap kalau selain teokrasi ternyata berhasil menemukan cara untuk membuat God's Blood atau darah dewa. Ini adalah sebutan penduduk New World untuk potion merah dari Yggdrasil. Dengan kata lain, kemungkinan kedua yang Ainz sebutkan tadi sudah terbukti benar. Jadi memang Niveria tidak tahu caranya ngebuat potion merah karena ada negara yang sengaja menyembunyikan teknik pembuatan potion merah dan negara itu adalah selain teokrasi. Lanjut trivia ke-6, alasan kenapa Ainz bawa kristal ketika ngelawan Shaltir. Di bagian akhir season 1, Guildmaster Ainzak mengumpulkan para petualang Mithril untuk diutus melawan vampir kuat yang tiba-tiba saja muncul. Lalu Momon ngomong kalau dia sendiri yang akan pergi menghadapi vampir tersebut. Momon yakin bisa mengalahkan vampir itu karena dia mempunyai kristal sihir yang berisi sihir tier 8, dan sihir itu bisa digunakan untuk membunuh Henyo Penyoko. Nah, di volume 4, Ainz menjelaskan alasan kenapa saat itu dia mengeluarkan kristal sihir di hadapan petualang lainnya. Padahal kristal sihir itu bisa saja ngebuat penyamarannya Ainz terbongkar. Karena tidak menutup kemungkinan kalau saja ada orang yang tahu asal-usul kristal tersebut. Ainz menjelaskan kalau dia sengaja menggunakan kristal sihir sebagai alasan karena dia mau orang-orang tahu kalau Momon mampu mengalahkan vampir kuat berkat bantuan item dan bukan karena kekuatannya sendiri. Ainz khawatir orang-orang bakalan takut ketika melihat Momon jika saja mereka tahu kalau Momon adalah sosok yang lebih kuat daripada vampir tersebut. Berhubung saat itu Ainz masih berniat untuk memindahkan semua pencapaian Momon kepada dirinya, makanya mau tidak mau Ainz harus berhati-hati agar sosok Momon tidak dipandang jelek oleh orang-orang. Apalagi pada saat itu posisinya Momon masih sekedar petualang Mithril. Beda cerita ketika Momon melawan Jaldabaoth, karena saat itu Momon sudah jadi petualang Adamantite dan tentu sangat wajar jika petualang Adamantite sekuat itu. Trivia ke-7, Ainz cuma bisa nulis namanya Momon. Seperti yang kita lihat di season 1, Ainz sama sekali tidak bisa membaca tulisan yang ada di New World. Satu-satunya cara agar dia bisa membaca tulisan tersebut adalah dengan menggunakan item kacamata sihir. Kalau di anime, item ini berbentuk monocle, yaitu kacamata untuk satu mata. Kalau di versi manga, item ini berbentuk kacamata biasa. Nah, item ini hanya bisa mentranslasikan tulisan yang dilihat oleh penggunanya dan tidak bisa mengubah tulisan si pengguna. Dengan kata lain, Ainz harus belajar bahasa New World kalau saja dia ingin menulis menggunakan bahasa tersebut. Berhubung Ainz bukanlah karakter yang pintar, maka sudah pasti Ainz tidak bisa menulis dengan bahasa New World. Tapi meskipun begitu, di volume 7 Ainz ngomong kalau dia sudah berlatih menulis nama Momon dengan menggunakan bahasa New World. Dan sayangnya, cuma itu satu-satunya kalimat yang bisa dia tulis. Dan terakhir, trivia ke-8, mantelnya Momon. Di volume 2, Ainz ngomong kalau mantel merah yang dia pakai ketika jadi Momon adalah item bernama Necroplasmic Mantle. Nama item ini terinspirasi dari karakter antihero di komik Amerika. Nah, nama Necroplasmic merefer ke karakter superhero Spawn, dan karakter ini identik dengan jubah merahnya, sama seperti jubahnya Momon yang juga berwarna merah. Nah, itu tadi beberapa trivia Overlord yang berhasil gue kumpulkan untuk konten trivia part 5 ini. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like dan share video ini. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.